Block Vicor ada di sisi kiri. Itu standar saya. Jadi saya nggak pernah nyervis itu dalam posisi begini, nggak pernah. Ya, selalu standar saya gitu kan ini. Dan ya. itu standar Ya, view-nya juga. ya, standar view-nya begini ya. Jadi ini blok RAM di sini, ya blok Vicor ada di sini. Shortbread ada di bawah dan prosesor ada di atas. Kenapa? Merujuk dari power diagramnya kan gitu. Di atas tuh prosesor, sebelah sini RAM kan. Jadi ya setidaknya kita juga harus sama nyervisnya. Posisi servis benda kerja di sini sesuaikan dengan posisi dari diagramnya. Kecuali laptop boleh bolak-balik gitu. Sakar Ya, PDW. sakar PDW ya. Nah, dari maksud tadi PCC ini adalah itu adalah tegangan dari baterai ya, nilainya 3,3 volt. Ya, tegangan baterai 3,3 volt ini sebagai sumber tegangan dari RTC. Maksudnya itu. Kemudian tegangan PCC RTC-nya itu adalah 1,05 ya. Kita bisa cari regulator 1,5 di sini. Nah, itu 1,5 voltnya regulatornya di sini. Ya, atau kalau kita lihat board view-nya, regulator penurun tegangan RTC PCC itu ada di sini. Nah, ini. Ya kan? Lihat kan? Namanya adalah RTC LDO output. Sedangkan dari baterai namanya PDD RTC. Nah, jadi regulator ini menghasilkan RTC PCC. Ya. Buat kemana nih? Nah, itu kan. Kemana ini kok dikirimkannya? Lihat. Ya. Kita bisa melihat bahwa kebanyakan RTC PCC itu dia jadi apa nih? LDOK atau RTC PDD. Dia itu dikirim ya, buat tegangan prosesor. Ya, umumnya itu ada nggak di sini? Nah, ini ke prosesor dulu. Ya. Makanya kalau kita mengukur clock tanpa prosesor itu nggak akan ada. Contoh begini. Ya. Outputnya dari ini kan sebetulnya apa? Prosesor kan? Ya, prosesor. Clock itu. Sorry, clock. Nah, clocknya itu ada di sini nih. Clocknya dia itu. Nah, ini clocknya. Ya. Clock dari RTC 32768. Nah, ini. Ya, clocknya itu. Ini clocknya. Clock ini akan dikirimkan ke prosesor, Pak. Ya, jadi kalau prosesor ini tidak dipasang, Pak, clocknya maka akan hilang. Ya. Si clock ini akan hilang. Tuh, kan, nggak ada clocknya. Ya, nggak ada clocknya. Kita pasang lagi. Ya, dia. Kita pasang. Kita lihat ya. Nah, itu ya. 32,33. Nah, itu ya. Clock dari RTC. Ini penting sekali sebagai syarat hidupnya prosesor. Sebagai real time clock dari sebuah prosesor. Nanti ujung-ujungnya apa? Supaya bisa di switch. Ujung-ujungnya tuh ya. Supaya bisa di switch. Jadi pastikan dulu ini. Ketika RTC ini nggak bisa nyala, itu karena komputer nggak bisa nyala disebabkan karena RTC. Bisa kita buktikan nggak bisa switch ya. Ini bisa saya buktikan karena nggak ada clocknya ya. Jadi clock di sini sebagai syarat Mobo ini bisa di switch ya. Mau Intel mau AMD paling pertama itu pasti RTC, Pak, nggak akan ada yang lain. Tujuannya supaya menghasilkan clock 32768.